anatomi sistem endokrin ya. Yang pertama adalah hipotalamus. Jadi kalau kita lihat hipotalamus itu di bagian hipotalamus di depan kan ya. Yang cerebellum berarti di batang otak sini ya. Jadi hipotalamus itu ini. Nih. Ya, hipotalamus. Jadi ini hipotalamus. Ini talamus ya, ini hipotalamus. Kemudian yang ke bawah ini apa? Hipofisis. Ini hipofisis ya. Hipotalamus, hipofisis. Oke. Hipotalamus menghasilkan hormon apa? RH itu ya semuanya ya, nanti dipelajari fungsinya atau apa. Kemudian hipofisis itu di bawahnya sini ada dua apa lobusnya? Anterior sama posterior. Ya, anterior pituitari menghasilkan apa aja? FSH, LH lagi. RH hipotalamus. Apa itu lagi tadi? Ya. Oh ya. Apalagi AC, TH dan TSH. Prolaktin ingat juga ya. Kalau yang di belakang menghasilkan dua hormon saja apa aja? ADH, oksitosin. Ya, ADH nama lainnya nanti vasopressin ya. Oke. Kemudian apa lagi? Anatominya kalau di anterior pituitari kita bagi menjadi tiga, yaitu distal, yang rudimenter yang ada di manusia ya. Intermediate ya. Pas distalnya itu pas di bagian lobusnya dia. Kemudian yang mengelilingi infundibulum namanya tuberculum. Kemudian untuk yang posterior pituitari itu apa aja? Nervosa. Secara embriologi mereka berbeda ya. Kemudian kalau dari anterior pituitari itu berasal dari ya, tapi pituitari itu sendiri berada di, namanya apa? Cekungan kecilnya itu sela tursika ya, sela tursika dari os apa dia? Sphenoid ya. Untuk neurohipofisis atau posterior hipofisis itu berasal dari neuroencephalon ya, dia merupakan ektoderm ya, berbeda halnya ya, evaginasi dari diencephalon. Oke, target organ dari ACTH apa? Targetnya? Bukan ginjalnya tapi adrenal gland. Kemudian TSH tiroid, FSH, LH gonad ya. Growth hormone tulang, muscle ya, lemak ya. Kemudian kalau prolaktin mamai. Kemudian kita lanjut ke pineal gland. Pineal gland itu fungsinya untuk produksi apa? Melatonin untuk sirkadian. Untuk hormon tidur ya, yang mengikuti sirkadian. Jadi di depan sini hipotalamus, talamus, ini adalah pineal body atau pineal gland-nya ya. Di belakangnya hipotalamus. Kan di belakangnya ini talamus, di belakangnya. Ya, pineal. Jadi ini sini pineal gland. Oke. Dia menghasilkan melatonin, not melanin. Kemudian kita turun ke tiroid. Tiroid itu di sini ya. Dia ada dua lobus, kanan dan kiri, dihubungkan oleh isthmus. Ada dua jenis sel, folikuler dan parafolikuler. Folikuler menghasilkan parafolikuler, fungsi kalsitonin untuk apa? Homeostasis, ketika D4 metabolisme. Kemudian paratiroid itu jumlahnya 2 sampai
4 ya di belakang sini, bervariasi di belakangnya tiroid ini dibuka, habis itu di posterior tiroid ada yang bagian superior dan posterior. Jadi dia menghasilkan hormon paratiroid. Fungsinya untuk ya kalsium dan fosfat. Dia apa dia? Meningkatkan apa menurunkan? Meningkatkan kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Ya, kalau dalam tulang kan kebalikannya. Oke, kemudian dan juga regulasi dari vitamin D. Kemudian apalagi turun lagi ya. Nah, timus, oke lah, tapi kita sudah kalau timus lebih ke mana kalau timus? Organ limfoid itu ya. Oke, kemudian kita turun ke mana? Ke adrenal. Adrenal ada 2, kanan dan kiri. Kanan bentuknya piramid. Adrenal itu kita bagi ya. Ada yang paling luar itu korteks dan korteksnya sendiri itu ada 3 macam. Lapisan yang paling atas bisa menghasilkan hormon aldosteron. Aldosteron itu nama hormonnya, tapi kalau golongannya namanya kemudian di bawah glomerulosa ada menghasilkan hormon golongan dari glukokortikoid. Kemudian terakhir paling bawah menghasilkan hormon androgen ya untuk seks oksigen. Kalau glukokortikoidnya untuk metabolisme, respon dari stres. Kalau yang atas mineralokortikoidnya tekanan darah, kemudian water balance juga ya. Itu di korteks. Kemudian di medula ada nama jenis selnya yang menghasilkan 2. Ini apa nama jenis selnya? Stromal cell. Ingat bahwa medula dengan korteks itu secara embriologi itu berbeda, di mana kalau medula itu migrasi dari sel-sel ektodermal sehingga dia neuro dia fungsinya ya. Berarti apa yang dihasilkan hormon di sana? Epinefrin, norepinefrin atau adrenalin, noradrenalin. Ya itu fungsinya untuk vasokonstriksi, vasodilatasi. Kemudian turun ke pankreas. Di pankreas itu dia merupakan organ eksokrin dan juga endokrin. Di mana endokrinnya ini di sel di pulau Langerhans Island atau Island of the Langerhans. Dia ada 2 tipe sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta insulin, glukagon fungsinya meningkatkan gula darah, menurunkan gula darah gula darah di mana? di di darah. Ya darahnya ya diingetin karena mau diturunkan, mau ditingkatkan itu tergantung di mana letaknya, di dalam sel apa di dalam darah. Kalau insulin kan fungsinya untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, jadi sehingga menurunkan gula darah. Kalau resistensi insulin pada orang BM, jadi gula darah yang dimakan masuk ke sistem sirkulasi nggak bisa dipakai karena nggak bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadinya pasien-pasien BM itu lemas, gula darahnya tinggi tapi tidak bisa kepakai. Itu ya, makanya dikasih obat-obatan yang fungsinya untuk menurunkan gula darah itu, untuk utilisasinya ditingkatkan biar bisa masuk ke dalam ya, dalam sel dipakai. Kemudian apa lagi ya? Gonad ya? Ya, gonad itu ada kalau cewek apa? Ovarium, kalau cowok ya. Gonad ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ya, kalau FSH dan LH dihasilkan di mana? Anterior pituitari. Targetnya di gonad. Ya, FSH kalau di cewek dia fungsinya untuk merangsang
Folikel. folikel tubuh, primordial, primer, sekunder, the graph ya gitu. Kemudian LH untuk Ovulasi. ovulasi, luteinizing hormone. Kalau di cowok FSH itu akan merangsang sel Sertoli. sertolin. FSH ada S-nya berarti untuk sertolin. Sertolin. Kalau LH Lady. ya. Oke. Lady menghasilkan Testosteron. ya. Oke, kemudian siklus menstruasi. Saat menstruasi pertama kali hari pertama itu hormon apa yang turun? Estrogen, Progesteron. semua hormon. Kemudian ada feedback stage. Jadi kalau di bawah dia sedikit, otomatis ke atas nyuruh dia biar dikeluarkan. Hormon apa yang dikeluarkan? FSH. Mulai untuk pembentukan folikel. Sampailah folikel primer sekunder. Habis itu the graph. Nah, mau ovulasi dia harus mengeluarkan lonjakan LH namanya LH surge. Dia itu hamil 24 jam sebelum ovulasi. Dia nyebabin oositnya keluar. Boom. Nanti oositnya itu akan meninggalkan korpusnya, namanya korpus Luteum. Korpus luteum ini akan terus memproduksi hormon Progesteron. progesteron yang fungsinya untuk Kandungan. mengembangkan dinding rahim. Selain itu juga diproduksi hormon estrogen. Estrogen. Ya. Kemudian kalau misalnya terjadi fertilisasi ya sudah dia akan nempel di dalam endometrium. Tapi kalau misalnya tidak, dia akan meluruh. Ya, sampai batas waktu si progesteron itu sampai turun. Nanti balik lagi feedback. Gitu ya, itu siklusnya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti difoto saja ya, terutama yang bagian-bagian otak ya, hipotalamus, talamus. Kemudian dihafalkan juga fungsi-fungsinya ya. Oke, sedikit kok itu ya. Kalau endokrin itu lebih kayak ada arahnya gitu. Kalau ya paling susah itu mungkin neuro kalau kalian karena belum tertata banget. Kalau misalnya sudah kompleks belajar neuro, sebenarnya lebih gampang lagi gitu ya. Udah kayak ngomong aja kayak saya tadi gitu. Tapi kalau misalnya belum kompleks ya namanya kayak puzzle gitu ya, mau loncat ke B susah, harus ada jembatannya. Plus neuro pencernaan ya oke lah ya. Ya biokimia yang agak gini ya, siklus Krebs, siklus apalagi di sana pertama glikolisis dulu ya, gluconeo, mineral, habis itu apa lagi vitamin ya, vitamin larut air apa vitamin larut air C tak ingat. C dan apa ingetin kalau hujan itu air, kalau hujan itu becek, B dan C. Gitu. Jembatan budaya sama. Habis itu yang larut lemak adek ya, adek ADEK. Makanya ada hipervitaminosis B dan kok hipervitaminosis ADEK, hati-hati itu karena dia disimpan di lemak. Kalau kebanyakan masalah. Kalau BC itu jarang. Kenapa? Karena dia langsung dibuang di urin. Jangan kemakan iklan 1000 mg ya. 1000 mg ya. Sedangkan berapa kok? Terima Yudi. B1. Diamin. Amin, itu yang pertama ya. B2. Ibu. Ibu. 3. Niacin. Vitamin B4, B5 ada? B4 ada? B6 apa? Iridoksin. B7 untuk rambut, untuk kesuburan. B7 biotin. Nanti kalau mengandung ekstrak biotin itu untuk
apa untuk kesuburan rambut? Coba dicari di minyak nyong-nyong, minyak kemiri. Isi biotin. B9 pada B9 kayak tahu. B9 asam folat. B12 Kobalan. Vitamin C nama lainnya Ascorbic. ya, mengandung antioksidan ascorbic acid. Es jeruk itu aja beli ya. Ya, ascorbic acid. Kalau vitamin A? Vitamin A? Retinoid. Oh berarti nggak usah vitamin kayak retinoid. Retinoid banyak ini. Untuk apa biasanya itu? Untuk pengencangan ini ya. Hati-hati. Hati-hati ya pakai retinol. Vitamin A dan turunannya itu berbahaya juga sebenarnya. Vitamin A selain itu untuk mata ya. Vitamin C, vitamin A. Mineral, tahu kan mineral? Tahu. Mineral itu apa contohnya? Zinc, boron, kalsium, Oke. magnesium, Nutrien ada makro dan mikro. yang makro Loh, makro apa? Itu tuh tadi. Oh, tentang konsepnya nih. Makro apa? Makro tiga jenis. Karbohidrat. Bener. Kalau mikro Iya itu dah. dan mineral. Terus yang vitamin yang tadi B, C, A, D. Mineral yang apa? Zinc. Dah. Oke. Mineral dah. Oh, dah. Jadi kalau mineral itu sebenarnya dia ada di mana? Itu Bu. Ada di bumi kita. Edible gold tuh termasuk mineral nggak? Ya, iya itu loh makanan yang mewah diisi emas itu nambah lagi harganya gitu ya. Makan aja mineral itu ya. Zat besi, jangan besi karatan. Zat besi apa nama lain? Fe. Oh iya mesti yang Aduh. Kalau Z, zinc, Zn. Mas zat besi fungsinya untuk Tulang. mengeraskan ngenge. Ya kan emang. Habis minum zat besi penambah darah, coba aja. SS-nya atos, hitam. Fe itu diingat zinc, revitalisasi usus, makanya dikasih zinc saat diare itu ya. Tapi kalau saat diare itu nggak boleh minum zat besi meskipun untuk mengeraskan ngenge, tapi nggak boleh. Karena kalau misalnya diarenya ada infeksi, zinc itu malah baik untuk bakteri. Pakai sama dia. ya membantu bang. Malah membantu bakterinya. Support system.